Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang metode baru ya setelah UTS. Kita akan bahas tentang algoritma genetika. Nah, apa itu algoritma genetika ya? Nah, algoritma genetika ini adalah suatu metode optimasi komputasi ya. Jadi sebenarnya mirip dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sebelumnya sudah belajar tentang metode SEO ya, End Colony Optimization, kemudian Firefly algorithm, terus apa satu lagi? Itu ya. Ya, untuk untuk menyelesaikan masalah optimasi secara numerik ya. Jadi algoritma genetika atau genetic algorithm atau GA ya, kita singkat aja GA ya. Jadi GA ini adalah sama metode optimasi komputasi ya, yang terinspirasi dari prinsip-prinsip ini, natural selection atau seleksi alam dan juga genetika. Jadi ini ada dua inspirasi yang menjadi inspirasi dari GA ya. Nah, apa itu seleksi alam dan genetika nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini GA ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ya. Jadi kalau masalah sederhana, ya udah selesaikan aja pakai linear programming ya, pakai solver gitu, agar solusi yang dihasilkan adalah solusi eksak ya. Tapi kalau masalahnya sudah kompleks, maka kita butuh metode metaheuristik, yaitu untuk melakukan pendekatan ya. Nah, contohnya adalah GA ini ya. Nah, ini by mimicking the process of evolution. Jadi GA ini dia meniru proses evolusi ya. To improve a population. Jadi untuk memperbaiki solusi ya, kumpulan solusi yang secara iteratif gitu ya. Jadi sama halnya seperti manusia ya, katanya dari dulu itu terus berevolusi ya, terus berubah dari waktu ke waktu dalam waktu yang cukup lama ya. Kan ada evolusi, ada revolusi ya. Kalau revolusi itu perubahannya itu cepat ya, kalau evolusi itu lambat gitu ya. Ya termasuk kalau kita dengar cerita misalnya zaman dulu itu orangnya tinggi besar gitu ya. Tapi karena proses evolusi semakin kesini ya terjadi ada perubahan gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Ini berubah dari waktu ke waktu. Nah, si GA ini dia operate on a set of candidate solution. Jadi dia itu membutuhkan sekumpulan kandidat solusi ya, yang dikodekan dengan string ya. String itu adalah kumpulan apa? Nah, kumpulan solusinya Solusi itu direpresentasikan dengan string ya. Dimana stringnya ini bisa berupa binary digits ya, bisa berupa digit biner, atau bisa juga other data structures ya. Jadi struktur data yang lain gitu ya. Jadi representasi solusi yang nanti akan yang diperlukan oleh si GA ini, intinya dia string ya. String itu kumpulan huruf lah ya, gitu ya, kumpulan huruf atau karakter atau angka ya, kumpulan angka. Nah, angka-angkanya ini bisa berupa biner, bisa juga bukan biner ya. Oke, kalau kita bahas tentang genetika, mungkin ada bahasannya khusus ya, kalian bisa perdalam lebih lanjut lah ya. Tapi di sini saya ulas secara singkat aja ya. Jadi ada beberapa istilah dalam genetika ya. Nah, kalau genetika itu sendiri adalah the science of genes ya. Jadi ilmu tentang gen, bahwa tubuh kita ini tersusun atas gen-gen ya, yang terkumpul sehingga jadilah DNA ya. Jadi DNA itu adalah ya kumpulan dari gen-gen yang ada dalam tubuh kita ya. Setiap makhluk hidup itu punya genetik. Dan genetika ini juga berhubungan atau mempelajari tentang inheritance of traits ya.
pewarisan sifat ya. Pewarisan sifat itu maksudnya kita pasti punya orang tua ya. Dan sifat ya dari seorang anak itu diwariskan dari orang tua gitu ya. Apa aja ya genetik itu kan bisa berupa misalnya bentuk wajah gitu ya. Kan ada anak yang mungkin lebih mirip dengan ibunya, ada juga yang mirip dengan ayahnya gitu ya. Ya karena genetika itu bicara tentang pewarisan sifat ya, atau bentuk juga, fisik juga ya. Mungkin hidungnya ada yang mancung, ada yang enggak gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari orang tuanya. Termasuk mohon maaf penyakit juga ya. Ada penyakit yang diwariskan ya dari orang tua juga ya. Atau bahkan orang tuanya sebenarnya nggak punya penyakit tersebut, tapi karena carrier itu artinya ya mungkin kakek neneknya yang punya, akhirnya diwariskan ya. Nah, itu juga sama ya. Jadi bisa berupa bentuk fisik, bisa juga ya termasuk penyakit. And variations among living organism, dan juga variasi ya, bahwa makhluk itu beda-beda ya. Makhluk hidup itu beda-beda ya. Tidak ada dua orang manusia yang sama persis gitu ya. Bahkan orang kembar sekalipun gitu ya, orang kembar sekalipun itu dia pada kenyataannya sebenarnya tidak 100% sama persis ya kan, pasti ada bedanya gitu ya. Nah itu ya, jadi genetika itu bicara tentang ilmu tentang genetik ya, sebagai struktur yang menyusun tubuh manusia atau makhluk hidup. Bicara juga tentang pewarisan sifat, bicara juga tentang variation ya, atau keberagaman ya, bahwa kita ini beda-beda satu sama lain ya, DNA. Makanya sekarang lagi viral tes DNA gitu. Nah, itu karena untuk ya menunjukkan gitu ya, apakah ada DNA orang tua pada anaknya. Nah, itulah istilah-istilah ya. Nanti juga ada istilah kromosom ya. Kromosom itu kumpulan dari gen ya. Kemudian DNA itu yang utuhnya, yang besarnya ya. Itulah kira-kira ya. Kemudian ada juga disebut dengan mutasi ya. Mutasi itu ini a change in a DNA sequence. Jadi perubahan dalam barisan DNA ya. Which can introduce, yang bisa mengenalkan new traits into a population ya. Jadi mutasi itu artinya terjadi perubahan genetik ya dalam barisan DNA yang bisa menyebabkan munculnya sifat-sifat yang baru ya dalam suatu populasi gitu. Mungkin kalau kalian pernah kalau suka nonton film ada istilah mutan gitu ya. Pernah dengar nggak mutan? Mutan itu kan sosoknya itu agak aneh ya, agak lain dari manusia biasanya gitu ya. Ya karena itu ada kelainan DNA gitu, ada mutasi lah ya. Ada struktur DNA yang yang berbeda dari biasanya. Karena terjadinya mutasi. Oke. Nah, Gregor Mendel ya. Sini Gregor Mendel ini dikenal sebagai ayah genetika. Mungkin di waktu SMA pernah dipelajari di pelajaran biologi gitu. Karena dialah yang menemukan pola pewarisan dasar ya ketika dia melakukan eksperimen tanaman pi ya. Pi ini kacang kacang polong gitu ya. Gitu ya. Jadi Gregor Mendel inilah ayah genetik dikenal ya. Nah, ini ya. Jadi dia tuh melakukan eksperimen kira-kira di awal tahun 1800-an ya, atau di awal abad ke-19. Jadi dia mengamati bagaimana sifat-sifat itu ternyata diwariskan gitu ya dari orang tua ke anaknya. Tapi dalam konsep tanaman gitu ya, dalam konsep tanaman. Nah, disinilah bagaimana munculnya ilmu tentang genetika ya, Oke. Nah, algoritma genetika ini selain bicara tentang tadi ya, sebenarnya algoritma genetika ini menggabungkan prinsip-prinsip seleksi alam ya
dan juga genetika. Genetikanya diambil dari Gregor Mendel tadi ya, bahwa orang tua itu bisa mewarisi sifat-sifat kepada anaknya, kira-kira gitu. Nah, ada juga tentang konsep natural selection ya, atau seleksi alam gitu ya. Dan ini dikemukakan oleh Charles Darwin ya dalam bukunya On the Origin of Species ya, tahun 1859. Jadi ya setelah Gregor Mendel gitu ya, terus ada Darwin. Apa sih intinya ya? Intinya sih variation exists ya. Intinya setiap spesies apapun ya itu sangat beragam ya dalam suatu populasi, dan natural selection atau seleksi alam acts on this variation. Jadi ya ada istilah seleksi alam ya, dan lingkunganlah yang membentuk, yang akan memilih sifat-sifat mana yang akan membantu dalam bertahan hidup gitu ya. Jadi yang akan bertahan hidup itu adalah yang paling kuat lah gitu ya. Atau alam yang akan memilihnya sendiri gitu. Kalau dulu waktu SMA mungkin pernah lihat apa tuh namanya jerapah gitu ya. Ada yang tingginya tinggi sekali, ada yang lebih rendah gitu ya. Dan karena jerapah itu memakan tumbuhan yang lebih tinggi gitu ya, jadi yang akan bertahan hidup itu adalah jerapah yang paling tinggi gitu ya, karena dia bisa menjangkau lebih banyak makanan dibanding yang enggak, gitu ya. Nah itu ada seleksi alam ya. Jadi alam sendiri yang akan memilih sifat-sifat mana dari suatu populasi, dari suatu individu dalam populasi yang akan bertahan hidup gitu ya, yang akan bertahan. Atau kalau dalam ilustrasi gambar ini kita lihat di sini, ini masih satu spesies ya dalam satu populasi. Populasi itu kumpulan dari spesies. Ketika dia menghadapi satu tantangan ya, dia menemui jurang gitu ya, maka hanya yang dalam tanda petik hanya yang paling kuat yang akan bertahan hidup gitu ya, dibanding yang enggak. Oke, gitu ya. Nah, perkawinan antara konsep genetika dari Mendel dan juga teori evolusi dari Darwin menghasilkan satu inspirasi algoritma genetika ini ya. Jadi di sini terjadi siklus ya, terjadi siklus bagaimana perubahan dari satu generasi ke generasi yang baru ya. Nah, di sini mungkin diawali dari step ini ya. Di sini ada evaluation of each individual ya. Jadi mengevaluasi, artinya gini, setiap individu itu punya kualitas ya. Punya kualitas. Misalnya ini bicara tentang populasi kura-kura ya, atau penyu ini ya. Apa ini? Oke, sebut saja kura-kura ya. Oke, jadi setiap individu itu punya kualitas. Kualitas itu ya menggambarkan seberapa bagus dia gitu. Kalau mahasiswa, sini kan oke, misalnya di sini ya, di kelas ini setiap mahasiswa ini punya kualitas ya. Misalnya kualitasnya yang paling mudah ya, kalau bicara performa akademik ya sebut saja IP-nya. Ya, IP itu adalah menggambarkan kualitas dari setiap individu ya. Jadi kalau kita bicara populasi itu kumpulan dari individu, dan setiap individu itu punya kualitasnya. Kemudian nanti ada proses seleksi ya. Siapa yang akan terpilih dari populasi tersebut untuk bereproduksi gitu ya. Bereproduksi itu artinya untuk menghasilkan generasi yang baru ya, untuk menghasilkan keturunan. Mungkin tidak semuanya terpilih gitu ya. Nah ini disebut dengan selection. Di selection itu artinya memilih individu dari suatu populasi yang akan bereproduksi ya. Karena tahap berikutnya di sini ada proses reproduction ya, perkawinan yang akhirnya menghasilkan anaknya. Dan boleh juga nanti terjadi mutasi. Nah, di sini mutasi digambarkan dengan
ada kelainan ya genetika. Jadi karena ada perubahan genetik dalam barisan DNA-nya, sehingga dia seperti tampak spesies yang baru gitu ya. Atau ada perbedaan lah ya. Jadi boleh jadi terjadi reproduksi, boleh jadi terjadi mutasi, dan akhirnya akan menghasilkan generasi yang baru ya. Karena generasi yang lama akan mati gitu ya, dihasilkan oleh generasi yang baru. Ya samalah kayak orang tua kalian itu generasi orang tua ya. Nah, kalian ini berarti sama saya juga ya, generasi berikutnya, ya kan. Orang tua kan tidak akan selamanya stay gitu ya, karena faktor umur mungkin akan lebih dulu meninggalkan kita ya, ini secara umum ya, dan akan digantikan dengan generasi yang baru gitu ya. Terus aja siklusnya, nanti kalian akan bereproduksi, menghasilkan anak, akan menjadi generasi yang baru gitu ya. Terus aja gitu. Itulah proses evolusi. Dan evolusi ini, siklus ini ya tadi menggabungkan dua konsep. Yang pertama konsep genetika, artinya sifat-sifat yang ada pada orang tua itu akan diwarisi kepada anak-anaknya. Dan yang kedua ada konsep evolusi ya, artinya yang akan bertahan hidup adalah yang paling kuat lah gitu kira-kira. Nah, ada beberapa kata kunci ya yang perlu difahami dalam algoritma genetika. Yang pertama ada inisialisasi, kemudian ada populasi, ada individu, ada fungsi fitness, ada selection, ada genetic operation, operasi genetika. Nah, di dalamnya ada dua, crossover and mutation ya. Crossover itu sama kayak reproduksi ya, reproduction gitu bahasa Inggris. Perkawinan lah. Terus ada juga mutation ya, mutasi. Kemudian ada generation dan ada convergence. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, kita mulai dari initialization ya. Jadi sebelum kita menjalankan algoritma genetika, langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah ya mengatur beberapa parameter ya. Yang pertama itu berkaitan dengan population size ya, ukuran populasi. Populasi itu kan kumpulan dari individu ya. Ukuran populasi itu bicara tentang ada berapa banyak individu dalam populasi tersebut, gitu ya. Atau kalau dalam SEO ya, berapa banyak semut yang akan digunakan ya dalam melakukan proses pencarian, gitu ya. Karena itu tujuannya mau melakukan optimasi ya, mau mencari solusi optimal. Jadi melakukan pencarian, berapa banyak individu yang terlibat, gitu ya. Kira-kira gambarannya gitu. Ya konsepnya sih semakin banyak yang terlibat, boleh jadi semakin cepat ya melakukan pencarian. Sama kayak di ruangan ini lah ya, biasanya saya analogikan kayak gitu. Kalau kalian punya benda jarum pentul yang hilang di ruangan ini, di kelas ini, mungkin gak dicari oleh satu orang? Ya mungkin. Mungkin gak dicari oleh 10 orang? Mungkin juga. Pada prinsipnya semakin banyak yang mencari, maka proses pencariannya mungkin akan lebih cepat ya. Tapi kebayang kalau dicari oleh terlalu banyak, itu repot juga ya. Karena semakin banyak orang, semakin banyak pekerja, kita harus membayarnya juga lebih mahal, ya kan? Harus membayarnya lebih mahal. Jadi kalau kalian suatu perusahaan, kalau ingin cepat selesai pekerjaan, ya pekerjakan aja sebanyak mungkin orang, ya kan? Pasti akan lebih cepat. Cuma konsekuensinya, kalau orang yang bekerjanya terlalu banyak, ya si perusahaan harus mengeluarkan uang yang banyak juga, gitu ya. Dalam komputasi juga sama ya, dalam menentukan ukuran populasi ini ya. Semakin banyak individu yang terlibat di dalam populasi, secara prinsip sebenarnya semakin baik ya, karena dia akan mempercepat
proses pencarian, akan tetapi waktu komputasinya akan lebih lama ya. Kalau dalam konteks pekerja itu adalah gajinya, kalau dalam komputasi itu waktu komputasi ya. Dik, bisa di cancel? Cabut dulu ya.